Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Sri Rahayu Ningsi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya, masih di sel. Kalau minggu yang lalu kita masih di teori sel, hari ini kita lanjutkan mekanisme transport antar membran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kamu memahami perbedaan dari transport aktif dan transport pasif yang ada di mekanisme transport antar membran. Ingat, tetap fokus dan ikuti materi pembelajaran hari ini. Mekanisme transport melalui membran kamu dapat lihat di buku halaman 18 sampai halaman 23. Transport melalui membran dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Pasif terdiri dari difusi osmosis. Transport aktif terdiri dari endositosis dan eksositosis. Perhatikan gambar membran sel berikut. Coba kamu lihat, terdiri dari lapisan rangkap 2. Lapisan rangkap 2 itu adalah lipid bilayer. Dan di antara lipid atau lemak terdapat protein. Proteinnya ada yang ekstrinsik dan protein intrinsik. Mekanisme transport membran adalah menjembatani materi yang masuk atau keluar sel. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau senyawa yang tidak memerlukan energi. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi itu dibedakan dua ya, ada difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Perhatikan mekanisme difusi biasa pada gambar berikut. Berikut ini adalah contoh difusi. Kamu lihat, gula dimasukkan ke dalam air, molekul gula larut di dalam air. Perhatikan gambar difusi terfasilitasi menggunakan protein pembawa. Osmosis adalah perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Perhatikan mekanisme osmosis molekul air dengan molekul gula. Berikut ini adalah gambar contoh osmosis yang terjadi pada perendaman sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan pecah dan dimasukkan ke larutan hipertonik krenasi. Sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik turgid dan ke dalam larutan hipertonik mengalami plasmolisis. Hipotonik itu adalah larutan yang sangat encer, sementara hipertonik larutan yang sangat pekat. Transport aktif atau transport molekul besar dibedakan menjadi eksositosis dan endositosis. Endositosis, pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Contoh endositosis, misalnya sel manusia yang menggunakan proses endositosis untuk menyerap kolesterol. Contoh endositosis, fagositosis, pinositosis. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh eksositosis, sel saraf yang melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain. Perhatikan gambar eksositosis dan endositosis.
ekso mengeluarkan, endo memasukkan. Perhatikan perbedaan transport aktif dan pasif. Nah, setelah kamu lihat dan perhatikan materi tadi, bisa kita simpulkan. Kesimpulannya yang pertama, transport aktif itu adalah transport yang memerlukan energi dan melawan gradien konsentrasi. Kalau transport pasif itu tidak memerlukan energi, tetapi hanya terjadi perbedaan dari larutan konsentrasi tersebut. Ingat, tetap fokus, tetap semangat. Materi minggu depan kita masuk di struktur dan jaringan pada tumbuhan. Ingat ya, tetap terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Cuci tangan, gunakan masker, hindari kerumunan. Mudah-mudahan kita tetap